tanda-tanda atau ukuran kemenangan bagi Faham ini terlalu banyak Bapak Ibu. Dengan tidak mendahului kuasa Allah, tanggal 9 Faham akan keluar sebagai pemenang Bapak Ibu. Beta digorong sudah kurang lebih hampir mau 10 hari. Tapi Bapak Ibu dan dengar Dompong Anenov tidak muncul-muncul di Aran Tuhabas. Betul ke saya? Beta tidak muncul di Aran Tuhabas selama kurang lebih mau 10 hari. Itu tidak berarti saya mau datang, bukan. Tapi katon bermain politik ini Bapak Ibu, katon tidak boleh kalah. Karena itu beta lagi operasi di luar Aran Tuhabas. Betul saya? Bapak Ibu beta mau kasih tahu, PKS ini dia punya pengalaman mengusung calon bupati tidak pernah kalah-kalah Bapak Ibu. Untuk SBT dan mengusung itu setiap calon yang diusung no formal ada di situ, pengalaman belum pernah kalah-kalah Bapak Ibu. Karena itu hari ini Nov sebagai ketua DPRD, Bapak Ibu yang percayakan saya, bukan beta sendiri yang naik di kursi DPR. Tapi Bapak Ibu yang perintah saya, bahwa saya menjadi ketua DPR itu atas perintah masyarakat Aran Tuhabas. Oleh karena itu hari ini beta bersama dengan Pak Fahri Al-Katiri dan Arobi Kilian, itu juga merupakan salah satu kekuatan bagi Pak Fahri dan Arobi Kilian Bapak Ibu. Selain itu ada kekuatan Alimuddin Kolatlena dari Teo Bapak Ibu. Beliau ini anggota DPRD Provinsi Maluku. Pak Ali beribu. Pak Ali ini punya suara di seluruh Kabupaten Seram bagian timur ada. Pak Hussein Ramadan dari Werenama berdiri. Ini jagoannya ketua fraksi PKS Bapak Ibu. Suara di Werenama tumpah-tumpah beliau. Yang berikut Hasan Dai dari Dapil 2 Sekretaris Fraksi PKS. Ini dari Dapil 2. Yang dari Dapil 2 Raja Muda Kelimuri Fatul Karim Maraku dari P3. Berikut Fatli Erbetan dari fraksi Hanura. Ini dari Dapil 1 dari Werenama Dapil 1. Ini Kapitan Werenama. Begitu Bapak Ibu. Jadi mana Pak Umar Gazam? Pak Umar Gazam dari Dapil 2. Difahami ini 7 partai politik dengan anggota DPRD Kabupaten 15, ditambah dengan 3 dari provinsi jadi 18, ditambah 3 dari pusat. Seberapa? 21. Jadi itu kekuatan yang luar biasa. Bawa lagi Bapak Ibu, dulu mufakat bertanding dengan Susgo, dengar ke saya. Yang dulu calon jadi wakil bupati di Susgo itu namanya Syarifuddin Go. Abang Amin mana? Abang Amin Go mana? Abang Amin Go kesini. Ini apa? Beliau ini adalah abang saya. Lama saya dengan beliau di Ambon. Kalau bicara pemakaran ini juga jagoannya. Syarifuddin Go ini dulu pasangan Susgo, dia wakil dari Ibu Siti. Kalah kan? Kalah dari mufakat dulu. Betul sih? Hari ini beliau memutuskan beliau jadi komandan. Seluruh tim relawan di Kabupaten Seram bagian timur itu komandannya. Begitu Bapak Ibu. Orang bilang bicara gubernur itu bagaimana? Orang resah kalau kata sebut gubernur. Gubernur itu ketua DPD PDIP Provinsi Maluku. Betul ke saya? Jadi Arobi Kilian ketua DPC PDI Perjuangan. Kalau gubernur dukung Arobi Kilian dengan Fahri salah kan? Tidak salah. Itu juga kekuatan Bapak. Presiden hari ini Jokowi di partai apa? PDI Perjuangan Bapak Ibu. PKB itu punya wakil presiden. P3 punya menteri ada. Hanura punya menteri ada. Gerindra punya menteri ada. Banyak Bapak Ibu. Jadi ketemu
bermain politik ini bukan cuma di bawah saja, tapi bermain di bawah juga di atas. Begitu. Supaya kita bisa kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak mendahului Allah pun kuasa, beta sangat berkeyakinan bahwa tanggal 9 itu kita keluar sebagai pemenang. Jadi jangan lagi tusuk yang lain. Jangan tusuk yang lain. Tusuk lain nanti, Bapak Ibu yang tusuk lain itu nanti kalah. Memang setiap pemilu itu di sini pasti ada suara campur-campur, tapi terlalu banyak campurannya. Tapi kalau beta minta dengan hormat, para Bapak Ibu, orang tua memang mama alia habis, kalau melandamu murah senang, kamu hati senang, berarti mari kita semua bergabung untuk pilih Arabi dengan Pak Fahri dulu. Ini beta minta. Beta percaya, beta tadi bilang bahwa tanpa kamu beta tidak menjadi begini. Karena itu beta keliling ini seluruh Kabupaten Serang bagian timur, beta keliling akan semua sudah Bapak Ibu. Bahkan beta tiba di Gorong, ini beta tinggal di luar Aran Tua Bas. Itu orang milenau yang tinggal di Aran, yang tinggal di Tuas, yang tinggal di Bas. Beta tinggal di Bulat sana di Kelumun. Beta pasang posko di situ, itu tujuannya apa? Supaya kita kendali ke Kataloka Bapak Ibu. Saya hitung yang calon di sebelah itu punya kekuatan, orang bilang dong kuat di Kecamatan Pulau Goron itu, beta bilang begini. Ukuran untuk dong menang di Kecamatan Pulau Goron itu hanya 2 titik saja. Mereka menguasai Amar Sekaru dan menguasai Ketuanan Kataloka. Itu yang menentukan kemenangan mereka. Tapi kalau kita atur strategi baik, strategi gitu, kalau kita kasih hancur Kataloka, dalam pengertian kita bermain untuk bisa meraup suara di Kataloka, Ketuanan Kataloka. Kataloka itu kan dia punya 13 kampung. Mulai dari Adar Kataloka. Tapi Adar Kataloka itu sekarang ini cuma nama kampungnya saja. Kepala dusunnya itu Nov sudah ketemu dengan beliau. Beta cerita Antua sedikit. Waktu dong bahwa Antua punya tunjangan kepala dusun, itu Antua tolak. Antua cerita dengan beta, dibilang, Ana Nov, beta tolak. Karena beta minta supaya dong bikin katong jadi satu desa dong sing mau. Jadi makanya dari dulu beta sing mau pilih dong lain. Dulu beta berjuang mati. Tapi dong bawa tunjangan kepala dusun sendiri, beta sing mau terima, beta suruh dong bawa pulang. Beta terima tunjangan kepala dusun, lalu beta purayat bagaimana? Ini kamu bikin sama halnya seperti nanti rakyat dong marah beta. Karena itu anak beta suruh dong, beta bilang bahwa tunjangan kepala dusun ini pulang sudah, supaya kamu makan akan jual. Hampir di seluruh kampung di Kataloka itu beta sudah kunjungi semua Bapak Ibu. Dan beta telah pasang titik-titik suara paham di situ, sudah ada semua Bapak Ibu. Dan orang-orang yang akan melakukan operasi politik di situ, beta pastikan bahwa kalau mereka salah jaga, juga di Ketuanan Kataloka itu paham dan yang lainnya bisa berubah Bapak Ibu. Ini beta pun bapak-bapak yang ikut dari sana ini, dari buang bernama Kataloka dan lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ukuran untuk kemenangan faham ini sudah terlalu banyak. Orang bilang gubernur nanti dia pilih di sini. Memang gubernur yang datang pilih di sini. Tapi gubernur pun kaki tangan banyak. Kekuasaan ini sama model gurita begitu. Toh, iri udah kan hap weang, teh orang. Jadi hap kan kalau main adil itu ya langsung begitu. Jadi gurita ini itu yang kalau hap sudah merajalela, maka dia pastikan bahwa siapapun ada di situ dia pasti tahan dia Bapak Ibu. Kita kasih contoh. Dulu Abdullah Fanat dia 2 periode itu gubernur Karel ya. Albert Tralhau ada di belakang dia 2 periode. Setelah itu Fahri dengan Pak Mufti Keliobas bersanding baku melawan dengan Ibu Siti dengan Onginggo. Gubernur Asegaf ada di belakang Fahri dengan Mufti Keliobas. Ibu Siti dengan Onginggo kalah. Nah, sekarang Fahri Al-Katiri dengan Arabi Kilian. Arabi ini dia ketua DPD PDIP SBT. Dia pun komandan para Murad Ismail, ketua DPD PDI Provinsi Maluku. Murad bilang di pusat, dia bilang beta tidak mau kalah di Maluku dalam pilkada.
Arabi kalian ini beta punya anak buah. Jadi kalau dia bertanding masa beta mau kasih tinggal dia begitu bagaimana? Hari ini Arabi kalian sementara ada di Kisui akan melakukan operasi politik di Kisui dan Deur Bapak Ibu. Beta jalan keliling di Petuanan Kataloka ini, beta hitung-hitung sebenarnya pihak lawan sudah lemah. Betul nggak sih? Yang dari Kataloka saya diri dulu. Kekuatan sudah melemah. Jadi dulu itu tadi beta di bulan nama beta bilang, dulu Mas Rumawi itu di bagian Kataloka dong anggap dia itu seperti RMS. Bisa ketong masuk, betul saya apa marah? Kalau ketong tapi di Petuanan Kataloka itu dong palang-palang nos terus. Tapi sekarang masih palang gak sih? Sayang lain, karena dosung semau lain. Sekarang dong sayang dan dong sayang karena itu beta datang bersama dengan Pak Fahri dan Pak Arobi ketong sudah keliling itu seluruh Petuanan Kataloka. Amar Sekaru hari ini memang Pak Fahri dan Arobi belum tiba di Amar Sekaru, tapi beta sedang melakukan operasi politik di Amar Sekaru Bapak Ibu. Jadi tanggal 9 beta minta para Bapak Ibu dan semua keluarga besar Arwan Tuha Bas, beta minta supaya jangan coblos nomor yang lain dulu. Coblos nomor 2 saja. Beta yakin kalau Bapak Ibu dong pilih di luar nomor 2, pasti Bapak Ibu dong suara itu akan kalah itu. Ini beta keyakinan begitu. Saya mendahului Allah kuasa. Beta bicara ini juga, beta seng takabur. Tapi beta bicara ini dengan melihat fakta-fakta politik di lapangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beta hormati, mengapa PKS, PDIP dan 5 partai yang lain ini memajukan Fahri Al-Katiri dan Arobi Kilian? Banyak hal yang ketong mau lakukan. Karena itu, kalau ketong tidak jadi bupati, berarti ketong bisa berbuat apa-apa. Pak Fahri ini berpasangan dengan Pak MK menjadi bupati dan wakil bupati. Perjalanan pemerintahan selama 5 tahun, wakil bupati tidak bisa berbuat banyak. Karena kewenangan yang lebih banyak, yang tanda tangan surat apa segala itu adalah ada di bupati Kopi. Ada pendelegasian kewenangan atau pembagian tugas, itu harus bupati memberikan tugas sebagian kepada wakil bupati. Supaya bupati dan wakil bupati kerjasama, itu baru berjalan lancar. Tapi karena itu tidak dilakukan, makanya ketong ambil keputusan untuk harus ketong berpisah. Supaya ketong maju sebagai bupati, supaya segala sesuatu yang ketong rencana, ketong mau bikin, itu ketong bisa bikin. Tidak ada hambatan apa-apa. Beta kasih satu contoh yang sederhana Bapak Ibu. Pemerintah itu diputugas adalah mengurus masyarakat Bapak Ibu. Cara mengurus masyarakat itu bagaimana? Bukan karena nanti coba seperti beta, ketua DPR. Kalau Bapak dong pilih beta, lalu beta datang bagi-bagi satu orang 100 ribu begitu. Tidak seperti begitu. Cara berjuang dalam dunia politik tidak seperti begitu. Hajat Tuhan, hajat Bas, hajatan Aran, itu yang harus hadir bersama-sama dengan orang. Tuhan ni arja malemanusa, Bas ni arja malemanusa, Aran ni arja malemanusa, arti harus hadir untuk pikul bersama-sama dengan masyarakat tua, masyarakat Bas dan masyarakat Aran. Itu tujuannya begitu. Kalau beta mau bagi-bagi uang para Bapak Ibu dong satu-satu, itu beta bisa korupsi Bapak Ibu. Tapi tujuan berpolitik untuk apa dong Ibu pilih beta itu supaya itu tadi. Kalau Alan punya hajat yang besar, maka dorang pikul di depan, beta bisa pikul di belakang. Tuhan punya hajat besar, dorang pikul muka, pikul belakang, beta bisa taruh-taruh bahu di tengah. Walaupun biar uang dinaik tidak tahan, biar tidak apa-apa. Yang penting beta juga harus ada. Begitupun sebaliknya di mana, sama begitu Bapak Ibu. Itulah tujuan kita berjuang di dunia politik. Karena itu Bapak Ibu, beta ini punya pengalaman dalam hidup. Pak Fahri ini nanti beliau jelaskan, tapi beta bicara saat ini mendahului beliau. Pak Fahri dan Pak Arobi ini berkeinginan ke depan ada satu rencana besar. Bapak Ibu, beta buka ke perempuan. Beta punya kakak perempuan itu meninggal karena melahirkan.
meninggal karena nelayan. Kemarin beta dalam perjalanan di atas kapal itu ada siapa di Gunung Bini, ada adik perempuan yang di sini, dong bawa dia untuk melahirkan di Bula. Bapak Ibu, masyarakat di Seram bagian timur ini 1.413.000 jiwa. Pegawai negeri itu cuma 55.000 lebih ya. Pegawai negeri jumlahnya kecil. Yang banyak adalah masyarakat petani, masyarakat nelayan. Kalau keton sakit, keton berobat setengah mati, Bapak Ibu. Keton bicara pemerintahan, keton bicara pembangunan, itu keton bicara tentang anggaran daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tapi pemerintah dalam kebijakan untuk mengelola anggaran pendapatan belanja daerah itu belum terlalu memberikan masyarakat dong senang dong. Atau mengurangi beban tanggung jawab kehidupan masyarakat. Keton datang di rumah sakit umum Bula, kalau keton sakit, keton pergi berobat, itu keton bayar mahal, Bapak Ibu. Jangankan belum sampai di sana, keton sampai di rumah sakit umum Pratama di Katalokan, keton bayar paling mahal. Keton 7 partai politik ini keton bersepakat dengan Pak Fahri dan Pak Arobi. Kalau ke depan Pak Fahri dan Pak Arobi terpilih, maka Pak Fahri dan Pak Arobi bersama dengan keton yang ada di DPR, ditambah dengan beta ketua DPR, keton bersepakat untuk APBD itu sebagian kita taruh di rumah sakit umum daerah, supaya masyarakat Seram bagian timur yang sakit datang di rumah sakit umum daerah itu tidak perlu lagi bayar-bayar. Perlu bayar-bayar. Keton satu hari keton mencari cuma hanya dapat uang berapa? Kalau keton pi mengayuh ya mungkin satu hari keton dapat 50.000, 100.000 begitu. Tapi kalau tiba-tiba keton sakit, keton berobat mahal. Karena itu pemerintah mesti harus hadir untuk menjawab keresahan dan kesusahan masyarakat seperti itu, Pak. Caranya gampang saja. Beta cuma hanya singgung seperti itu, nanti selanjutnya Pak Fahri yang lanjut. Beta kasih satu contoh lagi yang sederhana. Sampai orang sini, katong mau urus KTP, urus akta kelahiran, mau urus kartu keluarga, mesti katong buang uang juta dulu baru katong bisa dapat. Hanya 2 lembar kertas itu, Pak. Betul ke saya? Nah, kartu keluarga katong mau urus, sekurang-kurangnya mesti harus tersiap pitis sekitar 1 juta. Baru kita bisa dapat itu. Dikit alis mulia ke Bula 150. Pulang dari Bula kemari 150. Belum lagi kalau keton sampai di Bula, kalau Me Ahmad Amaran yang 6 sobal na urusan. Tapi na tahun sulur juga terus. Taba orang nani bete pis oji kanani. Pis tiki tanani iba boti sampai minggu satay. Terus langsung na telepon Me Ahmad ina lah. Cai pide harap kilu cara tolong nana ikiluli melagas pahin aku sedikit hawa. Cai jalan tutu ibu Bula, Pak. Hanya gara-gara cuma bagaimana mendapatkan 1 akta kelahiran anak dan 1 kartu keluarga saja, Pak Ibu. Itu susahnya setengah mati. Oleh karena itu ke depan kalau Pak Fahri dan Pak Arobi menang, maka ini kita tidak sulit. Kita akan kasih pindah ke kecamatan. Supaya Pak Fahri dan Pak Arobi perintah untuk ini harus diurus di kecamatan saja, supaya cukup dari sini isi bensin 2 liter turun di kecamatan langsung jadi. Begitu. Ini saya hal-hal begini tinggal saja begitu. Yang berikut lagi kita kasih satu contoh. Katompung guru-guru. Ini soal guru-guru ini. Di SDT ini di jumlah desa itu 198 desa. Rata-rata yang diangkat menjadi caretaker kepala desa itu berasal dari guru semua. Tugas caretaker itu cuma hanya paling cepat 6 bulan, lambat 1 tahun. Dia harus segera mempersiapkan untuk melakukan pemilihan kepala desa di Filipina. Tidak boleh caretaker terlalu lama. Bagaimana caretaker dong mau bikin pemilihan? Sementara dari atas kan sen perintah. Jadi dong mau bikin bagaimana? Mesti dari atas harus perintah supaya bawah bisa jalan perintah. Betul ke saya? Karena guru-guru dan sudah asik untuk mengurus dana desa,
Akhirnya pemalas pergi di sekolah, anak-anak juga susah untuk belajar. Padahal tugas guru itu adalah pokoknya adalah bagaimana dia mengajar anak-anak untuk menjadi pintar. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, nanti hal-hal ini akan disampaikan oleh Pak Fahri sebagai calon bupati tentang beliau dengan Pak Arudi punya visi dan misi ke depan Bapak Ibu. Beta cuma hanya datang bersama dengan Antua, beta minta dengan hormat buat Bapak Ibu dan semua keluarga besar di Aran Tuha Bas, supaya dengan senang hati tanggal 9 beta minta bantu kamu semua untuk ketong memenangkan Pak Fahri dan Pak Arudi. Bisa ya? Bisa. Sekali lagi beta mau tutup ini, tapi beta kasih ingat saja, kalau masih ada beta pun om-om atau kakak-kakak, adik-adik yang di dalam kamongku hati masih ada nomor yang lain, tolong bicara dengan beta. Kalau memang kamu tidak puas dengan beta, kasih tahu, supaya mari kita bicara secara kekeluargaan sebagai adik kakak, sebagai anak dengan orang tua, supaya kita kasih menangkan Arobi dan Pak Fahri Alkat ini di Aran Tuha Bas ini satu kali lagi. Kalau beliau berdua menang, apa-apa yang beta bicara tadi itu nanti akan kita buktikan. Kalau memang Don dua tidak kasih jalan, maka nanti akan ada keputusan politik kita yang berikut Bapak Ibu. Oleh karena itu, beta berharap yang hatinya masih balenggang-balenggang itu pulang malam ini sampai di rumah kasih tertutup hati baik-baik, lalu tanggal 9 itu keton coblos nomor urut 2. Ya. Jangan coblos di kanan, jangan coblos di kiri, karena di kiri tidak enak, di kanan juga tidak enak. Yang di tengah-tengah itu yang pasti enak dan pasti ada hasilnya. Ya, kalau beta bilang di tengah-tengah itu enak, ada hasil Ahmad Mamara mulai dari wallah. Beliau punya pikiran sudah ke kiri kembali. Beta kira ini yang beta bisa sampaikan para keluarga semua. Beta minta maaf per kamu semua. Ya, memang kamu memilih beta jadi ketua DPR ini sudah 1 tahun lebih, tapi beta belum bisa berbuat lebih banyak. Tapi beta tetap berdiri bersama dengan kamu orang. Beta susah dengan kamu, beta senang juga tetap dengan kamu orang. Tadi beta harus bilang, ingat beta pembahasa ini. Kalau ada Aran punya hal yang Aran punya hajat, jangan lupa bicara dengan beta. Tuhan punya hajat, jangan lupa bicara dengan beta. Bas punya hajat, jangan lupa bicara dengan beta. Bicara dengan beta kamu ke dulu. Baru kalau umpamanya beta bilang seng, beta ini seng bisa. Baru coba kamu pilih orang lain, atau beta sama-sama dengan kamu pilih orang lain. Tapi masa beta sebagai kamu anak, beta sebagai kamu adik, beta sebagai kamu kakak, beta sebagai kamu cucu, Aran Tuha Bas pun urusan hajat berat satu, lalu kamu belum bicara dengan beta, terus kamu bicara dengan orang lain. Kira-kira begitu, Ahmad Mamara. Mudah-mudahan Ahmad Mamara ke depan menjadi pelopor dari apa yang beta sampaikan. Beta kasih tanggung jawab Ahmad Mamara untuk bagaimana bisa berkonsolidasi supaya kita memenangkan Faham di tanggal 9 Desember nanti insya Allah. Dengan demikian beta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini selanjutnya langsung